Perkenalkan, saya di sini Dokter Nia dan saat ini kami akan melakukan podcast terkait SSJ atau Sindrom Stevens-Johnson. Untuk narasumber kita kali ini ada Dr. Syahriani SPDV. Beliau nanti akan membagikan ilmu dan juga info-info terkait dengan SSJ. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu SSJ. Di sini nanti akan dikupas secara lebih detail mengenai apa itu SSJ dan bagaimana SSJ bisa terjadi. Mungkin pertanyaan pertama ya Dok ya, boleh dijelaskan terkait apa sih itu SSJ Dokter? Jadi sindrom Stevens-Johnson ini dokter, ini merupakan suatu penyakit gawat di bagian kesehatan kulit dan kelamin. Dan ini sebenarnya jarang terjadi, hanya bersifat akut dan sebenarnya mengancam nyawa. Jadi pendekatan diagnosanya itu harus secara cepat, untuk penanganan pun lebih cepat. Jadi sindrom Stevens-Johnson ini disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat. Kasus yang terbanyak itu sekitar 50%. Ya, walaupun sebenarnya ada penyebab-penyebab yang lainnya, misalnya infeksi virus, bakteri, ataupun keganasan. Tetapi dari semua kasus yang terbanyak itu sekitar 50% adalah akibat reaksi terhadap obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan ini ada beberapa jenis obat yang paling sering menyebabkan sindrom Stevens-Johnson. Yang pertama adalah paracetamol, obat antipiretik, dan ini memang yang paling mudah untuk didapatkan. Jadi beberapa pasien-pasien itu keluhan demam ataupun mungkin sakit kepala itu pasti bisa secara mudah mendapatkan paracetamol. Jadi ini paling banyak. Kemudian yang kedua adalah obat-obat antibiotik. Ini juga yang paling banyak. Kemudian obat anti epilepsi atau antikonvulsi. Jadi beberapa obat-obat ini termasuk obat yang paling sering didapatkan penyebabnya pada pasien-pasien sindrom Stevens-Johnson. Oke, baik dokter. Tadi kan sindrom Stevens-Johnson itu berarti salah satu reaksi alergi yang paling banyak itu disebabkan oleh reaksi obat ya dok ya. Tapi bisa juga infeksi virus. Misalnya faktor resiko atau misalkan orang-orang seperti apa sih dok yang rentan terkena sindrom Stevens-Johnson? Apakah maksudnya apakah sindrom Stevens-Johnson ini bisa diprediksi kalau misalkan orang alergi obat pasti akan menjadi Stevens-Johnson atau bagaimana dokter? Ya baik, jadi kalau untuk etiologi sindrom Stevens-Johnson sendiri ini rentang usianya itu 21 sampai 40 tahun. Dan semakin besar risikonya di atas umur 40 tahun. Nah, diperkirakan kenapa semakin tinggi risiko itu pada umur 40 tahun. Ini kemungkinan karena semakin banyaknya reaksi obat-obatan, konsumsi obat-obatan yang dipakai. Misalnya kan kalau udah umur sekitar 40-an itu mungkin ada disertai dengan penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit sistemik, jadi menggunakan berbagai macam obat-obatan. Jadi interaksi antar obat itu yang paling sering menimbulkan reaksi alergi. Dan juga untuk reaksi alergi sendiri, ini setiap orang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang bisa terkena SSJ. Tapi kita harus aware atau kita harus jangan sampai kita tidak memperhatikan jika memang sebelumnya sudah ada reaksi alergi pada pasien. Nah, jadi kemungkinan walaupun dia sebenarnya awalnya hanya reaksi alergi biasa, itu untuk mengarah ke SSJ pun bisa. Jadi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk pasien yang sudah punya riwayat alergi, apabila saya akan memberikan pengobatan, terutama misalnya antibiotik atau antipiretik, saya akan menanyakan, apakah sebelumnya ada riwayat alergi terhadap obat tertentu. Dan sekarang sih menurut saya pasien sudah memperhatikan dengan keluhan alergi mereka dan mereka udah lebih tahu kadang-kadang ya. Jadi ada beberapa pasien ke saya, walaupun saya belum menanyakan, mereka udah menyampaikan, dok saya alergi terhadap ini ya dok, saya alergi terhadap obat ini ya dok. Jadi itu merupakan informasi yang sangat penting buat saya. Jadi saya harus hati-hati dan saya menghindari seperti itu dok. Baik dokter. Kemudian dok, kalau dari SSJ sendiri gejalanya tuh seperti apa sih dok? Misalkan kulitnya nanti akan seperti apa, terus gejala lainnya mungkin bukan dari kulit, apakah ada gejala sistemik lain yang bisa dirasakan pasien?
Ya, baik. Jadi kalau untuk sindrom Stevens-Johnson ini pertama kali itu adalah reaksi alergi yang muncul berupa pertama adalah demam. Ya, setelah mengkonsumsi obat tertentu, misalnya muncul demam itu 38 sampai 39 derajat. Ya, kemudian setelah itu nanti ada disertai dengan nyeri kepala, kemudian sakit menelan atau nyeri tenggorokan yang tidak membaik sekitar 1 minggu, kemudian diikuti dengan muncullah keluhan berupa luka pada rongga mulut atau stomatitis, kemudian nantinya akan muncullah lesi kulit. Lesi kulit itu awalnya berupa kemerahan yang semakin meluas, kemudian diikuti dengan munculnya vesikel atau bula, dan akhirnya terjadilah erosi atau pengelupasan dari epidermis yang luas. Tetapi ini dibagi lagi, jadi misalnya apakah ini SSJ, apakah dia masuk ke TEN atau toxic epidermal necrolysis. Ya, jadi untuk berdasarkan luas lesinya. Ya, luas lesinya itu kalau untuk SSJ itu kurang dari 10%. Ya. Kalau untuk TEN itu lebih dari 30%. Seperti itu, Dok. Ini kan salah satu reaksi obat ya, Dok, ya, yang paling banyak. Kalau misalkan kita alergi, itu kan biasanya mungkin kita baru makan sesuatu terus kita langsung timbul bentol, urtikaria, kemerahan gitu, Dok. Tapi kalau SSJ sendiri dari dia minum obat sampai dia timbul reaksi itu bisa berapa lama, Dok? Apakah langsung atau misalkan delay kayak dalam hitungan hari atau hitungan minggu gitu, Dok? Ya, jadi dari beberapa teori itu untuk SSJ terjadi pada reaksi persensitivitas tipe 4. Jadi ada beberapa penelitian untuk SSJ bermacam-macam dari beberapa pasien. Jadi ada pasien yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari baru muncul reaksi, ada yang pasien membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari. Jadi memang beberapa pasien-pasien SSJ itu datang udah dengan keluhan, kebanyakan itu udah terjadi epidermolisis. Nah, dari anamnesis kita dapatkan ya rata-rata 3 hari sebelumnya paling banyak tuh mengkonsumsi obat-obatan yang berisiko munculnya reaksi alergi. Seperti itu, Dok. Berarti dalam hitungan hari juga bisa ya, Dok, ya? Maksudnya nggak yang langsung seperti reaksi alergi, kan ada yang cepat juga, berarti nggak kalau yang seperti cepat itu, itu bisa ke reaksi persensitivitas tipe 1. Oh, baik, Dokter. Kemudian, Dok, untuk SSJ sendiri itu lesinya kan bisa timbul di mana-mana ya, Dok, ya? Misalkan di kulit atau di mukosa, di mulut, di mata juga bisa ya, Dok, ya? Dan itu nanti sama TEN dibedakan berdasarkan luas lesinya. Kalau untuk pengobatannya sendiri, Dok, ini kan salah satu kegawat daruratan. Berarti harus dilakukan perawatan inap ya, Dok, ya? Atau tata laksananya nanti seperti apa, Dokter? Ya, baik. Jadi kalau untuk SSJ sendiri penata laksanaannya yang pertama adalah anamnesis dengan cermat. Kemudian yang paling utama menghentikan pada saat itu langsung menghentikan obat-obatan yang sementara dikonsumsi. Apa saja kalau saya? Jadi mau itu pengobatan yang dari dokter ataukah ada pengobatan yang lain, misalnya herbal segala macam, itu harus di stop sama sekali. Ya, jadi itu pencegahan lebih awal. Kemudian selanjutnya nanti kita bisa memberikan terapi yang lebih spesifik. Misalnya kita bisa memberikan kortikosteroid intravena, walaupun saya membaca ada beberapa penelitian dilakukan oleh di center-center pendidikan sebelumnya. Sebenarnya di textbook kami, seingat saya untuk pemberian kortikosteroid ini tidak merupakan pilihan utama. Pilihan utamanya itu IVIG. Hanya itu kan untuk sekarang itu sangat mahal ya, dan kadang agak susah didapatkan. Betul, nah, Dokter. Belum jadi dari tersedia ya, Dok, ya? jadi selama ini kami menggunakan kortikosteroid intravena. Jadi ada perbandingan penelitian untuk pasien yang diberikan kortikosteroid maupun yang tidak diberikan kortikosteroid itu untuk angka keberhasilan penyembuhannya itu jauh lebih tinggi untuk pemberian kortikosteroid. Hanya memang kortikosteroid ini kita tidak berikan secara lama. Ya, itu sistemnya adalah tapering. Tapering cepat sesuai dengan perbaikan kulit pasien. Jadi ini membantu untuk mencegah kerusakan yang lebih luas lagi pada epidermis.
Ya, kemudian bisa diberikan antibiotik yang pemilihan antibiotiknya pun yang berisiko kecil untuk menyebabkan reaksi alergi. Biasanya kita pilih adalah gentamisin. Selanjutnya kemudian bisa kita lakukan kompres karena prinsip pengobatan dermatologi itu kalau dia basah kita kompres. Kemudian nanti bisa dilakukan kalau ada dari rumah sakit mempunyai fasilitas misalnya perawatan untuk perawatan luka bakar, mungkin pasiennya bisa dilakukan perawatan di ruangan tersebut. Tetapi jika tidak, bisa pada ruangan yang suhunya jangan dingin, itu yang sekitar 30 derajat untuk menghindari terjadi hipotermi. Ya, karena ini kan perluasan epidermolisis yang sangat luas ya. Jadi tubuh tidak bisa mempertahankan suhu ya dok ya. Betul. Makanya kalau terlalu dingin malah gampang hipotermi. Iya, betul. Oke. Yang lain-lain misalnya keluhan pada mata, kita bisa belikan obat tetes mata atau mau kita konsultasikan ke dokter spesialis mata juga bisa. Kemudian diberikan air mata buatan supaya tidak kering. Kemudian perawatannya memang lumayan lama sih, bisa sekitar sampai 10 hari itu paling lama. Perbaikan ya. Apabila mungkin tidak ada penyakit-penyakit pemberat yang lainnya. Berarti salah satu pengobatannya juga pemberian cairan ya dok ya, karena ini sama saja seperti luka bakar ya dok, Ya, mirip betul, ya. imbalan cairan. Imbalan cairannya, baik dokter. Ini dok mau tanya, kan kalau misalkan pasien SSJ ini sembuh, kira-kira ada aftercare-nya nggak dok yang harus diperhatikan? Takutnya misalkan nanti kambuh lagi atau apa? Misalkan untuk aktivitas sehari-hari, karena kan dia kulitnya jadi tipis, melepuh gitu ya dok, kena matahari itu nanti gimana gitu. Ada treatment khusus setelah dia sembuh untuk menjaga kulitnya, ada nggak dok? Ya baik, jadi kalau misalnya penyembuhan beberapa pasien-pasien SSJ itu yang sudah boleh diperbolehkan pulang, itu benar-benar sudah kulit sudah membaik, tidak ada lagi lisis segala macam, nggak ada lagi lesi yang baru. Ya kemungkinan untuk perbaikan kulit kembali seperti semula itu membutuhkan waktu. Jadi di sini untuk maintenance aja, jika tidak diperlukan lagi pengobatan-pengobatan spesifik, itu bisa menggunakan emollient atau pelembab. Kemudian jika pasien sudah bisa beraktivitas, diperbolehkan untuk beraktivitas, tidak ada keluhan yang lain. Kemudian mungkin menghindari paparan sinar matahari ya yang ekstrim, atau misalnya pasien harus beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan sunscreen. Seperti itu, menggunakan sabun yang tidak terlalu mengiritasi, misalnya yang lembut atau dengan bahan-bahan yang tidak menimbulkan reaksi alergi kembali. Ya, dan yang paling utama adalah pasien harus tahu bahwa pada saat sebelumnya yang menyebabkan dia SSJ itu apa, obatnya apa, jadi besok-besok tidak mengkonsumsi obat tersebut lagi. Sebenarnya bukan hanya obat dari dokter, tetapi juga yang dari luar, misalnya didapatkan dari herbal-herbal mungkin yang tidak bersertifikasi BPOM. Karena pernah ada jamu-jamuan gitu bisa dok seperti ya? itu. Karena ada pernah pasien sampai terjadi TEN itu atau NET itu karena obat pelangsing herbal. Iya, justru bukan karena obat dari dokter. Iya. Iya, jadi itu salah satu yang harus diperhatikan juga, dok. Baik dokter. Iya. Ini dok, tadi kan untuk pakai pelembab ya dok ya, sama untuk melindungi dari sinar matahari, memang jika harus beraktivitas pakai sunscreen. Saat ini kan banyak banget dok skincare, misalkan kandungannya. Kira-kira emollient atau pelembab yang bagus tuh yang seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau untuk emollient sendiri ini terbagi atas 3 ya. Apakah bahan-bahan tersebut masuk di dalamnya tidak. Jadi kalau untuk pelembab sendiri sekarang sih kalau yang beredar di pasaran itu sudah mencakup semua. Jadi di mana fungsinya udah untuk menahan air, kemudian mengisi kerusakan antar sel, ya. Jadi itu sudah sepaket sih, biasanya sudah jauh lebih bagus. Cuman memang kalau misalnya pada pasien-pasien dengan dermatitis atopi, itu kita memilihnya yang mengandung seramid. Karena jadi untuk yang pasien-pasien dermatitis atopi, karena di mana untuk pasien-pasien dermatitis atopi ini itu sudah terjadi gangguan barrier kulitnya, ya, sehingga karena gangguan barrier tersebut terjadilah transepidermal water loss. Jadi seramid ini yang paling banyak keluar, yang paling banyak hilang, yang
sehingga terjadi kerusakan pada barrier kulit. Jadi seramid kita butuhkan untuk kembali agar tidak terjadi lagi terlalu banyak kehilangan TWL-nya. Seperti itu ya. Tetapi kalau yang sekarang di pasaran sih dok udah macam-macam ya, bahkan ada yang udah komplit ya sekali pakai, hanya memang bentuknya ada yang bentuk krim misalnya, ya ada yang agak lebih cair, yang ya sekiranya mana yang dirasakan cocok untuk itu bisa. Oh gitu, baik. Berarti kalau konsistensi mau yang lotion, yang krim atau itu bebas ya dok ya? Iya terserah. Jadi nanti lihat apakah kulitnya berminyak atau kering, itu bisa. Kalau misalnya kering bisa memilih yang bentuknya krim, dan kalau misalnya dia mengarah lebih ke dermatitis atopi bisa memilih moisturizer yang isinya seramid kayak gitu. Baik dokter. Baik dok, untuk selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Jadi dari audiens yang mengikuti podcast kita hari ini ada beberapa pertanyaan. Saya sebutkan yang pertama ya dok ya. Dok izin bertanya, apa bedanya penyakit SSJ dengan kaligata atau alergi seafood? Berarti ini alergi makanan ya dok ya. Jika beda, apakah dari kaligata dan alergi bisa menjadi SSJ? Ya, jadi kalau untuk beda kaligata itu mungkin kalau bahasa ilmiahnya urtikaria ya. Bentol-bentol. Ya gitu. betul. Jadi kalau untuk urtikaria sendiri berbeda dengan SSJ, sindrom Stevens-Johnson. Kalau urtikaria ini penyebabnya sangat banyak dok. Jadi setiap orang berbeda, dan memang pasiennya juga banyak sekarang ini. Ya salah satunya penyebabnya adalah makanan. Ya kalau misalnya alergi seafood, makan seafood, begitu makan itu bisa langsung muncul bentol-bentol merah, bahkan sampai terjadi sesak napas misalnya. Kalau misalnya untuk SSJ sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan, penyebabnya paling banyak adalah obat. Walaupun ada penyebab lainnya. Untuk gambaran klinisnya pun berbeda. Nah, kalau sudah punya udah punya riwayat alergi, kemungkinan untuk alergi yang lainnya ya itu juga bisa. Sebenarnya untuk sindrom Stevens-Johnson ini dok, dari beberapa pasien ini yang sebenarnya sebelumnya itu tidak pernah ada. Jadi riwayat pasien yang belum pernah terjadi SSJ sebelumnya. Nah, kadang ini menjadi suatu disalahartikan suatu hal yang mungkin dokternya, apakah dokternya salah memberikan obat misalnya, ataukah memberikan obat yang overdosis. Sebenarnya tidak. Jadi pasien-pasien dengan sindrom Stevens-Johnson ini kalau misalnya penyebabnya karena pemberian obat dari dari dokter atau dari medis, itu dengan pemberian dosis yang sesuai, hanya saja adanya reaksi alergi. Seperti itu. Kadang reaksi alergi itu tidak bisa diprediksi ya dok ya. Ya, Misalkan betul. kita saat ini kita makan seafood, dia baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu ke depannya ternyata kita bisa jadi reaksi alergi, padahal sebelumnya kita nggak ada reaksi apa-apa terhadap makanan tersebut ya dok. Betul. Jadi mungkin sama halnya juga dengan SSJ seperti itu ya dok ya. Betul. Misalkan kita minum obat ini mungkin nggak apa-apa, tapi nanti timbul lagi. Jadi nggak bisa diprediksi ya dok ya. Jadi kalau untuk ada berapa pasien juga yang bertanya, sebelumnya saya tidak apa-apa kok dok makan ini, sekarang ini baru rasa seperti ini. Jadi memang ada fase di mana kalau alergi itu ada fase sensitasi dan elisitasi. Jadi yang awalnya itu fase sensitasi di mana masuk dulu itu nggak masalah, kemudian akhirnya dikenal oleh tubuh, dan suatu masa menganggap bahwa wah ini kayaknya nggak bisa nih, udah menjadi suatu atau hapten untuk diri untuknya gitu. Jadi adalah reaksi alergi. Seperti itu. Dan itu juga dok tidak semuanya sih, misalnya ada beberapa pasien saya makan telur misalnya. Telur itu kalau udah makan misalnya lebih dari 3 biji itu udah gatal dok, tapi saya kemarin sempat makan 1 nggak apa-apa dok. Nah itu juga mungkin bisa menjadi ini, tetap boleh makan misalnya dengan batas porsinya segitu ya untuk toleransi tubuhnya ya. Tetapi untuk mengetahui persisnya untuk alergi itu sebaiknya mungkin tes alergi untuk mengetahui apa-apa saja sih yang harus dihindari atau yang masih bisa dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Oke, baik dokter.
Kemudian ada yang bertanya, Dok, izin apakah penyakit SSJ menular? Ya, untuk SSJ sih tidak menular. Tidak menular ya, Iya, Dok, bukan ya. penyakit menular. Baik, Dok. Kemudian pertanyaan ketiga, Dok, apakah tidak ada cara pencegahan sindrom Stevens-Johnson bagi yang belum pernah menderita penyakit ini? Sama sindrom ini menular nggak sih? Kalau menular, penularannya seperti apa? Mungkin tadi sudah sempat terjawab ya, Dok ya. Iya. Kalau untuk penularan memang tidak Tidak menular, menular, iya. tapi kalau untuk pencegahan bagi yang belum pernah menderita penyakit ini, itu juga sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas dikit-dikit ya, Dok ya. Jadi ya pencegahan kalau memang kalau memang sudah punya reaksi alergi sebaiknya berhati-hati dalam mengkonsumsi obat. Dan obat pun jangan lupa jangan secara sembarangan, misalnya dosis atau kebutuhan. Kadang-kadang pasien suka saya Beli baca sendiri. beli sendiri, oh saya lihat di sini. Ada beberapa pasien saya seperti itu. Saya sarankan memang media sosial sekarang tuh udah banyak informasi ya, Dok, kita tinggal ngeklik aja udah muncul. Cuman saya sampaikan ke pasien harus melihat sumbernya dari mana. Jangan hanya sumber yang sebenarnya tidak berkompetensi dalam hal tersebut. Jadi kalaupun sekarang pun sudah ada kayak komunikasi online ya untuk berobat, itu udah banyak. Pasien-pasien saya itu sebelumnya sudah berobat secara online, kemudian datang ke saya. Ya itu boleh, karena memang atas ini dari dokter ya untuk resep pemberian obat. Nah, jadi untuk mencegahnya jangan mencoba-coba obat. Ya sebaiknya mungkin memeriksakan diri ke dokter, ataupun misalnya minum sesuatu yang di luar obat-obatan, misalnya herbal atau apa, itu sebaiknya melihat bagaimana apakah ada sertifikasi dari BPOM-nya. Untuk memastikan keamanannya, Ya, Dok ya. betul. Baik, Dok, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Dok, SSJ ini kan merusak kulit ya. Jika sudah terkena parah SSJ-nya, apakah jika berobat ke RSUD akan dapat kembali seperti semula kulitnya? Iya, ini jelas ya ke RSUD gitu. Ke RSUD. Tapi sebenarnya berobat bukan ke RSUD juga bisa kan, Dok? Cuman mungkin pasiennya senangnya RSUD. Iya. Tempat Iya. favorit. Ya memang sih merusak kerusakan kulit itu sangat parah ya pada SSJ, karena terjadi epidermolisis pada dermis. Ya ini sesuai dengan jangka waktunya, itu penyembuhan luka selama sebulan, kemudian nanti misalnya tidak ada faktor-faktor pemberat yang lain, itu pelan-pelan nanti dengan perawatan kulit pun insya Allah bisa membaik seperti semula. Karena kenapa saya katakan seperti itu, beberapa pasien-pasien dengan sindrom Stevens-Johnson yang pulang dengan prognosisnya yang baik, itu semuanya alhamdulillah kulitnya pelan-pelan ini sih, Dok, membaik. Ya, ada yang datang kontrol yang tadinya net, Dok, datangnya ya alhamdulillah. Yang penting ya mungkin kalau misalnya nggak ada sikatris segala macam, itu aman sih, Dok. Kalau untuk siklus regenerasi kulit sendiri itu berapa lama ya, Dok? 27 hari 27 normalnya, hari. iya. Berarti kalau misalkan kulit pasien-pasien SSJ ini kan mereka mengelupas ya, Dok ya. Iya. Kemudian nanti untuk pengobatannya sendiri sampai terbentuk kulit yang baru, Iya. itu berarti kurang lebih 27 hari. Iya. Oke. Baik, Dokter. Kemudian kalau di SSJ sendiri kan lesinya itu dia kemerahan, terus Iya. kadang ada muncul bula ya, Dok Iya, ya, betul. yang isi air itu, Iya. terus kan kemudian nanti dia bisa pecah, Dok. Kalau untuk pengobatannya sendiri itu, kalau kita kena bahan baju atau apa gitu, nanti bisa jadi nempel gitu-gitu juga ya, Dok ya? Iya. Nah, biasanya pasien-pasien SSJ dengan itu kan masih dalam perawatan ya di rumah sakit. Nah, itu tadi yang kami sampaikan dengan lakukan kompres, Dok. Jadi ada beberapa pasien yang memang kompresnya seluruh badan. Nah, itu resiko infeksinya juga tinggi. Selain kita kompres, itu kita berikan salep antibiotik. Jadi seperti itu, dengan menunggu nanti penyembuhannya pelan-pelan, kemudian mengering. Biasanya memang pasiennya sudah tidak menggunakan pakaian sih, paling mungkin menggunakan selimut atau diusahakan bahan-bahan yang tidak mudah menempel. Underpad gitu ya, Dok? Ya, underpad boleh. Berarti kalau udah perbaikan mengering, baru mungkin ada pertimbangan untuk pulang. Ya, Tapi pulang kemudian pemberian emolian tadi pelembab. selama masih lesinya mungkin masih parah Iya. gitu ya, berarti lebih diutamakan perawatan ya, Dok. Iya, betul. Kemudian dokter, pertanyaan terakhir,
minuman kolagen atau suntik putih bisa menjadi penyebab SSJ tidak ya dok? Dan kalau kolagen baiknya diminum dengan aturan seperti apa? Iya, kalau kolagen dan suntik putih. Kolagen selama ini memang masuk dalam perawatan kulit ya, yang banyak digunakan, yang banyak dibicarakan. Untuk kolagen sih aman-aman saja dok. Selama ini mungkin terakhir-terakhir ini kalau untuk laporan minum kolagen menimbulkan reaksi alergi itu belum ada. Jadi kemungkinan belum ya dok, karena belum ada laporan alergi ya. Kalau suntik putih, ini apa nih putihnya? Mau putih seperti apa ya? Jadi sebenarnya begini, pengertian suntik putih. Jadi untuk kita cantik itu nggak harus putih dok, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan warna kulit aja. Nggak mungkin kita akan melebihi dari warna kulit yang aslinya. Kalaupun itu melebihi dari warna kulit asli, itu udah dilakukan mungkin stem cell atau melaninnya kita udah beda lagi bicaranya. Jadi kalau untuk whitening atau brightening atau mencerahkan, memang di sini masih ada beberapa dokter kulit yang lakukan whitening suntik, misalnya isinya itu ada vitamin C, ada glutathione, ada kolagen, itu juga untuk mencegah penuaan seperti itu. Karena ada beberapa juga yang tidak mau seperti itu ya, karena kita nggak tahu nih efeknya bagaimana. Yang paling utama adalah efeknya mungkin ke ginjal, karena kan semua kan banyak diekspresikan melalui ginjal. Nah, kemudian kalau vitamin C ini sendiri juga di sini fungsinya adalah menghambat dari enzim tirosinase. Jadi mungkin orang menganggap bahwa ya dengan vitamin C itu mencerahkan kulit, tapi dengan kulit yang asli sebaiknya tidak terlalu berbeda jauh seperti itu. Kita nggak tahu. Karena sekarang suntik-suntik itu bukan hanya di dokter dok. Betul. Ya, biasanya ada di salon-salon, ada di orang-orang yang tidak berkompetensi. Nah, itu yang kita tidak tahu apakah itu aman atau tidak. Untuk sampai ke SSJ itu bisa saja, kemungkinan seperti itu. Kemarin baru ada pasien saya juga yang datang dengan keluhan, untungnya nggak SSJ, masih urtikaria dok, ya, menggunakan lotion. Nah, lotion itu ternyata yang dia lihat reviewnya bagus, ternyata begitu ke dokter, wah ini udah banyak, dokternya udah banyak beberapa pasien yang datang dengan keluhan menggunakan lotion tersebut dan ternyata isinya merkuri. Oh iya. Iya, jadi hati-hati. Biasanya lotion-lotion yang dijual di online yang warna kuning itu ya dok ya? Bener. Yang di cup-cup kecil ya, itu. Bener. Nah, itu khas kan banget tuh. Isinya itu merkuri ya dok ya, bahaya. Kemudian baik dok, ini pertanyaan terakhir tadi sudah dibahas juga terkait SSJ itu apa. Bentuk luka atau bentuk lesi di kulitnya itu seperti apa, tata laksana pengobatannya bagaimana, sama faktor resiko dan etiologinya ya dok ya. Jadi teman-teman RSUD pasti sudah adalah gambaran terkait SSJ itu apa. Jadi mungkin kita akhiri saja dok untuk podcast hari ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung kontrol ke Poli untuk konsul langsung dengan dokter, atau misalkan ikuti podcast-podcast kita selanjutnya jika ada pembahasan terkait permasalahan kulit lagi ya dok ya. Jadi untuk teman-teman RSUD sekalian jangan lupa di subscribe untuk channel RSUD-nya. Dari situ juga nanti bisa ditonton podcast-podcast terkait masalah kesehatan yang lain, bukan hanya kulit saja, untuk mendapatkan informasi kesehatan, dan kemudian juga bisa mengetahui ada jadwal dokter itu kapan aja. Jadi nanti info lebih jelasnya bisa langsung di subscribe di YouTube channel RSUD dan juga sosial media RSUD Kota Bogor lainnya.